Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yani Putra Hidayatullah dari kelas Ibnu Khaldun absen 8, pembimbing Kak Aida Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu negosiasi. Di negosiasi ini terdapat quotes, yaitu jangan pernah takut melakukan negosiasi, tapi jangan pernah melakukan negosiasi karena takut. John F. Kennedy. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang diterima oleh kedua belah pihak. Definisi dan karakteristik. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika seseorang atau suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi bila pada perbuatan orang atau kelompok lain ingin dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Hasil yang ingin dicapai adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan mendapatkan keinginannya tanpa adanya pertentangan yang berkepanjangan. Menurut Las Mahadi, ada beberapa situasi yang menuntut dilakukan negosiasi, yaitu 1. Kita tidak memiliki pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. 2. Kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sesuatu hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. 3. Terjadi konflik antar pihak atau beberapa pihak, di mana masing-masing pihak tidak mempunyai kekuasaan atau menyelesaikan secara sepihak. 4. Keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Ada beberapa kemampuan dasar dan unsur yang dibutuhkan dalam negosiasi. Beberapa kemampuan dasar dalam negosiasi adalah 1. Memiliki tujuan. Seorang negosiator harus mempunyai tujuan dan kemampuan untuk mempertahankan tujuan. Namun yang harus diingat, seseorang negosiator harus fleksibel dan pandai dalam melihat keseimbangan nilai tawar yang terjadi selama proses negosiasi. 2. Kreatif. Negosiator harus jeli dalam melihat kemungkinan solusi dan memprediksi konsekuensi yang muncul dari setiap alternatif solusi yang dibicarakan. 3. Persiapan. Seorang negosiator yang ulung tetap membutuhkan sebuah perencanaan untuk mencapai hasil yang maksimal. 4. Interaktif. Negosiator tidak hanya sekedar komunikatif, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk mendengar. 5. Prioritas. Sesuatu yang akan dinegosiasikan pasti merupakan hal penting. Hanya saja seorang negosiator harus cerdik dan memilah dan menyusun skala prioritas. Tujuan dari negosiasi. Tujuan dari negosiasi adalah mencapai suatu keadaan yang diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan beberapa unsur yang ada selama negosiasi. Beberapa unsur tersebut meliputi 1. Kepercayaan. Ini adalah unsur utama yang harus dimiliki ketika akan menjalin sebuah hubungan interpersonal. 2. Proses. Ciptakan suasana yang lebih nyaman kepada kedua belah pihak pada saat akan memulai proses berunding atau pada saat berunding itu sendiri. 3. Komunikasi. Membicarakan permasalahan yang dihadapi dan mengutarakan harapan dari permasalahan tersebut. 4. Kekuatan tawar-menawar. Pada tahap ini, menurut Oliver 2004, terdapat 3 kekuatan yang harus dimiliki, antara lain power, kekuatan. 2. Authority, wibawa. 3. Knowledge, pengetahuan. 5. Individual difference. Perbedaan dapat membuat proses negosiasi semakin rumit, atau sebaliknya. Perbedaan meliputi salah persepsi, perbedaan budaya, norma, dan lain-lain. 6. Alternatif. Jika kedua belah pihak berpikiran terbuka dan ingin menggunakan beberapa alternatif,
maka kesempatan untuk mendapatkan win-win solution akan terlebih buka. 7. Kriteria penilaian. Kriteria ini berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang dibawa ke meja perundingan. Gaya dalam negosiasi. Gaya negosiasi dapat dijelaskan dalam dua dimensi, yaitu arah dan kekuatan. Arah berbicara tentang cara kita dalam menangani informasi. Arah dibagi menjadi dua hal, yaitu mendorong meliputi memberikan informasi. 2. Menarik meliputi mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Gaya yang kedua, kekuatan berbicara pada keluasan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang sama. Kekuatan berbicara juga dibagi menjadi dalam dua hal, yaitu 1. Bersikap keras, 2. Bersikap lunak. Yang selanjutnya saya memiliki beberapa hal yang dipersiapkan untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, yaitu 1. Waktu persiapan yang memadai, 2. Sasaran yang jelas, 3. Pengetahuan tentang pokok permasalahan, 4. Informasi mengenai lawan, 5. Strategi yang digunakan, 6. Sikap saling menghormati semua pihak, 7. Keterampilan komunikasi, 8. Kesediaan semua pihak untuk terlibat dan terbuka, 9. Sikap konstruktif ketika ada permasalahan muncul, 10. Kesepakatan benar-benar dilaksanakan, 11. Bersifat fleksibel. Yang terakhir adalah strategi negosiasi. Strategi negosiasi terbagi menjadi 4, yaitu win-win, 2. Win-loss, 3. loss-loss, 4. loss-win. Ketika melakukan negosiasi, kita perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Strategi ini perlu ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih, antara lain 1. Win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiation. 2. Win-lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. 3. Lose-lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya masing-masing pihak pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. 4. Lose-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.